Bab 19. Makan malam bersama Sheila. Waktu terus berjalan, tidak terasa 2 minggu telah berlalu. Sanjaya kini fokus untuk membuat skripsi, yakni tugas terakhirnya untuk mendapatkan gelar S1. Meski pola pikir Sanjaya sudah berubah setelah mendapat warisan ingatan, kali ini Sanjaya benar-benar fokus untuk menyelesaikan masa kuliahnya. Bahkan 2 minggu terakhir, dia tidak melatih ilmunya agar tugas terakhirnya cepat selesai. Bagi Sanjaya itu adalah bentuk ketaatan terakhirnya kepada almarhum ayah yang telah membiayai kuliahnya. Yang tidak diketahui Sanjaya, bahwa geng ular yang dia obrak-abrik sebelumnya, hanyalah sebuah cabang kecil. Di suatu tempat, tepatnya di sebuah rumah sakit yang pernah Sanjaya masuki ketika menjenguk Bang Tarno sakit. "Halo bos, saya menemukan jejaknya. Dari ciri-ciri pakaian yang orang itu pakai ketika melukai teman-teman kita, itu sama dengan pakaian yang dipakai oleh orang yang viral di rumah sakit ini," ucap seorang pemuda yang saat ini sedang mengurusi para preman yang dihajar Sanjaya untuk pengobatan di rumah sakit. Setelah pemuda itu mendengar berita viral di rumah sakit, bahwa ada orang yang bisa menyembuhkan tulang patah tanpa operasi, dia terus mencari informasi sebab dia juga berharap agar orang itu juga mau membantu teman-temannya yang patah kaki atau patah tangan. Namun yang membuat dia kaget, semua ciri-ciri orang yang viral di rumah sakit pakaiannya sama percis dengan orang yang melukai teman-temannya. Terus lakukan pencarian dimanapun dan bagaimanapun caranya. Perintah seseorang yang dipanggil bos di telepon. "Baik bos, saya akan menyelidikinya lebih lanjut," jawab pemuda itu. Kring, kring. Suara bunyi telepon milik Sanjaya. "Halo Sheila, ada apa?" jawab Sanjaya setelah tahu siapa yang menelpon. Sebab dulu waktu di restoran keduanya sempat bertukar nomor. Tentu saja Sanjaya menyimpan nomor Sheila juga. "Kamu ada di mana? Lagi sibuk gak?" tanya Sheila menyelidik. "Saya ada di rumah, gak sibuk-sibuk amat sih, sudah hampir finishing untuk membuat skripsi," saut Sanjaya yang memang agak santai, sebab tugas pembuatan skripsinya gak lama lagi akan selesai. "Kalau gitu makan di luar yuk, sekalian ada yang mau saya omongin," pinta Sheila. "Oke." Tidak tahu mengapa ketika dengan Sheila, Sanjaya selalu merasakan perasaan aneh, sehingga keluarlah kata oke tanpa pikir panjang. Memang Sheila cantik, tapi beberapa orang di lingkarannya juga tidak kalah cantik. Misalnya Bella atau Siti anak Bu RT waktu KKN yang lalu. Namun Sanjaya tidak merasakan sesuatu yang dia rasakan kepada Sheila. "Sherlock ya, nanti saya jemput," saut Sheila, sebab dia tahu bahwa Sanjaya tidak punya mobil, jadi dia berinisiatif untuk menjemputnya. Setelah setengah jam perjalanan, akhirnya Sheila sampai di rumah Sanjaya. Rumah sederhana yang umumnya dipakai berteduh oleh orang-orang dari kalangan orang miskin terlihat di pandangan Sheila. Anak ini cukup menarik, bahkan dia tidak malu menunjukkan rumahnya yang seperti ini. Pikir Sheila di benaknya yang memang mengagumi keberanian Sanjaya. Sebab kebanyakan orang, entah itu ada hubungan kerja atau hubungan romantis, seseorang dalam posisi Sanjaya akan cenderung menghindar ketika dipinta alamatnya. Setelah bertemu Sanjaya dan bertegur sapa, tak lama setelah itu keduanya pergi ke arah restoran langganan Sheila ketika berkunjung ke Surabaya. "Saya ingin bertemu, sebenarnya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya. Sekarang kakek saya sudah cukup sehat dan tidak mudah pingsan lagi," ucap Sheila untuk mengawali obrolan sambil menikmati hidangan penutup. "Sama-sama, saya hanya berusaha dan Sang Pencipta yang menyembuhkannya," jawab Sanjaya dengan tulus, yang tidak berusaha merendah agar terlihat rendah hati. Tapi memang itulah kenyataannya. Jika dijelaskan, memang energi penyembuh itu keluar dari tubuh Sanjaya. Namun dia bisa mengolah tenaga dalam serta menjadikannya sebagai energi penyembuh tidak lain karena Sang Pencipta yang telah menentukan takdirnya untuk mendapatkan warisan ingatan. Selain itu, Sang Penciptalah yang telah menyediakan energi spiritual langit dan bumi.
sehingga Sanjaya bisa menyerap dan memanfaatkannya. Jadi Sanjaya tidak cukup sombong untuk mengakui sesuatu yang tidak ia lakukan. Melihat ekspresi dan cara Sanjaya berbicara, Sheila juga punya penilaian sendiri di benaknya bahwa apa yang dikatakan Sanjaya memang tulus, dan itu membuat nilai plus untuk Sanjaya di hatinya. Dan bahkan Sheila sendiri mungkin belum menyadari bahwa mulai ada benih cinta yang tertanam di dalam hatinya. Bagimu kebahagiaan itu seperti apa? Tanya Sheila, yang ingin mengenal lebih dalam terhadap karakter Sanjaya. Kebahagiaan itu adalah sebuah pola pikir, dan lingkungan punya peran penting tentang hal itu, sebab kebanyakan orang tidak bisa menciptakan kebahagiaannya sendiri. Di zaman dahulu kebanyakan orang mengagungkan kesaktian, sehingga standar kebahagiaan adalah bisa sakti, bahkan mampu merelakan kekayaannya agar sakti bisa terwujud. Di zaman sekarang, di mana orang-orang saling berebut kekuasaan atau kekayaan, maka kekuasaan dan kekayaan telah menjadi standar kebahagiaan. Namun bagi orang yang gila judi, maka ketika dia bisa berjudi itulah kebahagiaannya. Artinya bahagia itu pola pikir masing-masing manusia. Sehingga ketika kita bisa berdamai dengan pikiran kita sendiri, kita bisa bahagia dalam keadaan apapun, sebab kita bisa menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Jawab Sanjaya panjang dan lebar kali tinggi. Oh, Sheila mendengar jawaban Sanjaya juga termenung. Bukankah ketika seseorang bisa menciptakan kebahagiaannya sendiri, akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini? Kemudian Sanjaya menambahkan, selain kebahagiaan, ketenangan batin adalah yang paling penting. Kesadaran diri untuk berserah kepada Sang Pencipta, mengakui segalanya adalah takdir dari Sang Pencipta, lalu menerima semua dengan lapang dada dan penuh rasa syukur adalah kuncinya. Ketika hati kita bisa tenang serta pola pikir bahagia, kita akan menjadi manusia paling sukses di dunia ini. Jelas Sanjaya. Apa yang kamu katakan benar, tapi cukup sulit untuk dilakukan. Jawab Sheila. Memang semua butuh waktu dan usaha, karena menjadi diri sendiri yang berprinsip itu tidak mudah. Hati selalu mengingat Sang Pencipta dan sering menolong sesama adalah caranya. Dan saya sendiri juga masih dalam proses untuk mewujudkannya. Terang Sanjaya yang memang masih perlu melakukan banyak hal, untuk menjadi manusia yang benar-benar menjadi diri sendiri serta berprinsip, agar tidak mudah dikendalikan hawa nafsu dunia. Dari percakapan itu, kesan Sheila terhadap Sanjaya semakin menjadi lebih baik. Sanjaya adalah pribadi yang berterus terang, bahkan tidak malu menunjukkan rumahnya yang sangat biasa. Sanjaya adalah pribadi rendah hati namun tidak rendah diri. Sebab dalam keadaan Sanjaya yang sekarang dia tetap bisa bersikap tenang, dan tidak merasa rendah berhadapan dengan Sheila yang membawa kemewahan di sekitarnya. Setelah menghabiskan makanan dan membicarakan beberapa hal, akhirnya Sanjaya berjanji kepada Sheila, ketika nanti waktunya tiba dia akan datang ke Jakarta untuk menyembuhkan kakek Sheila, agar kakek Sheila bisa sembuh total. Hingga akhirnya keduanya dipisahkan oleh keadaan dan waktu.